Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi itu tentang barisan dan deret. Nah, di mana materi ini sedang saya pelajari di mata kuliah kalkulus 2. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih kurang paham dalam materi barisan dan deret ini di mata kuliah kalkulus 2. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan itu dari materi ini. Nah, dari barisan dan deret ini ternyata ada dibagi dua gitu. Yang pertama ada yang namanya barisan dan deret aritmatika dan barisan dan deret geometri. Nah, teman-teman harus tahu caranya membedakan mana yang termasuk aritmatika dan mana yang termasuk geometri. Nah, dalam barisan dan deret aritmatika biasanya ada yang namanya beda gitu. 2, 4, 6, 8. Nah, ini adalah salah satu contoh dari barisan aritmatika, di mana kita bisa melihatnya gitu dari bedanya. Beda itu dari suku pertama ke suku 2 itu ditambah. Jadi ada penambahan. Kan ini dari 2 ke 4 itu ditambah 2 gitu. Yang ini juga dari 4 ke 6 ditambah 2. Nah, ini juga ditambah 2. Nah, ini dilambangkan atau biasa disebut beda atau dilambangkan dengan huruf B. Nah, kemudian ini suku pertama biasanya dilambangkan dengan huruf A. Nah, ini salah satu contoh dari barisan aritmatika. Nah, kemudian ada yang namanya barisan geometri. Nah, barisan geometri ini adalah perkalian gitu. Jadi bukan penambahan tapi perkalian. Misalkan ini 2, kemudian 4, ada lagi suku ketiganya 8, 16. Nah, ini adalah barisan geometri. Sedangkan yang ini barisan aritmatika. Nah, dari suku pertama ke suku 2 ini sama aja dikali 2. Kemudian ini dikali 2, 8 dikali 2, 16 dikali 2. Nah, ini disebutnya barisan geometri. Nah, jadi yang membedakan barisan aritmatika dan barisan geometri ini dari sininya. Kalau ini yang penjumlahan biasanya dilambangkan dengan B atau beda. Kalau perkalian ini biasanya dilambangkan dengan R atau rasio. Ini suku pertamanya A. Oke, itu sekilas perbedaan dari barisan geometri dan barisan aritmatika. Nah, kalau deret bentuknya biasanya ini dalam bentuk penjumlahan. Kan ini dalam bentuk koma, tapi kalau deret biasanya di dalam bentuk penjumlahan. Ini ditambah, tambah, tambah, tambah. Nah, ya. Ini ya. Ini deret aritmatika, yang ini deret geometri. Kalau deret itu dalam penjumlahan, kalau barisan biasanya koma, koma, koma. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara menentukan suku ke N dan mencari rumus dari suku tersebut ya. Oke. Misalkan suku ini dilambangkan dengan UN. Nah, rumusnya itu sama dengan ini untuk rumus aritmatika, barisan aritmatika. Oke. Mencari rumus barisan. Oke. Nah, rumusnya itu A ditambah dalam kurung N min 1 kali B. Beda. Oke. Contohnya, ini misalkan contoh ini 2, ini 7, ini 12, 17. Nah, ini salah satu contoh dari barisan aritmatika. Nah, untuk mencari rumusnya agar lebih mudah mencari suku selanjutnya, kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini. Oke. Ini salah satu barisan aritmatika.
Pertama kita harus cari dulu bedanya. Beda itu bisa kita lakukan pengurangan. Ini U2 dikurangi U1, atau bisa juga U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3 gitu. Teman-teman bisa ambil yang mana saja bebas. Ini B sama dengan U2 dikurangi U1. Ya, 7 dikurangi 2 jadi 5. Ini bedanya 5. Nah, 2 ditambah 5 7 gitu. Nah, nanti ini juga 12 dikurangi 7 5. Nah, 7 ditambah 5 12 gitu. Jadi ini buat mencari bedanya gitu, dari barisan ini. Nah, untuk A ini adalah suku pertama, jadi kita ambil yang 2 ini. Ini A. Oke. Setelah kita ketahui bedanya dan A-nya, kita bisa langsung masukkan ke persamaan ini. Jadi UN, suku ke N, sama dengan A-nya itu 2, ditambah N min 1 dalam kurung B-nya 5. Sama dengan 2 ditambah 5N, ini masih, oh ya, ini dikali pelangi gitu, ditambah min 5. Nah, kalau ini tinggal jumlahkan, jadi dapat 5N min 3. Nah, ini kita ketemu rumusnya. Jadi kalau udah ketemu rumusnya, teman-teman bisa mencari suku selanjutnya. Misalkan kita bisa mencari ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini suku keempat 17. Nah, suku kelimanya tidak diketahui, tinggal kita masukkan UN itu U suku kelima, di N-nya ganti 5 kurangi 3. Berarti suku kelimanya ini 25 kurangi 3 sama dengan 22. Nah, jadi suku kelimanya itu 22. Ya, kita bisa kita uji coba aja agar untuk memastikan hasilnya. 22 kurangi 17, maka hasilnya 5. Ya, jadi kalau kita mau mencari suku ke 100 bisa. Ini 100, tinggal masukkan N-nya 100. Nanti dapat. Oke. Kemudian kita akan mencari rumus barisan geometri. Nah, teman-teman tadi sudah tahu cara membedakan mana yang termasuk barisan aritmatika dan mana yang termasuk barisan geometri. Nah, ini salah satu contohnya tadi 2, kemudian 6, kemudian 18, dan 5, 4. Nah, ini kita bisa mencari rasio atau IAR itu dengan membagi suku kedua dengan suku pertama, U2 per U1. Nah, ini U2 6 dibagi dengan 2 berapa? 3. Berarti ini kali 3. Nah, karena geometri jadi harus pasti perkalian. Nah, kemudian ini 18 dibagi 6 3, dan selanjutnya pasti 3 gitu. Ini barisan geometri, berarti ini rasionya 3. Nah, kita udah dapat rasio. Nah, kemudian persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan itu untuk mencari suku selanjutnya atau suku ke N atau UN, yaitu persamaannya A dikali R rasio pangkat N min 1. Nah, ini persamaannya. Oke, kita udah dapat R 3. Kita cari A nya, yaitu suku pertama 2. Ini A, tinggal masukkan saja. Berarti UN sama dengan 2 kali R. R nya itu 3, N nya ini N min 1. Nah, jadi ini rumusnya. Nah, di sini kita bisa uji coba. Misalkan yang ini nih, U2 itu 6.
Berarti 2 pangkat kali 3 hasilnya 6. Ini sama. Nah, selanjutnya bisa kita cari suku selanjutnya, misalkan suku ke-10 dengan rumus ini yang udah didapat. Oke, itu rumusan cara mencari rumus barisan aritmatika dan geometri. Jelaskan sedikit tentang cara menentukan rumus-rumus dari suatu deret aritmatika dan geometri. Nah, saya ada contoh soal itu 2 plus 5 plus 8 plus 11 dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh deret dari aritmatika. Nah, terus cara menentukan suku ke n itu bagaimana? Nah, untuk mencari rumus menentukan suku ke n, misalkan dalam soal kita harus mencari suku ke 200 misalkan. Nah, kalau kita satu-satu pasti akan lama. Nah, untuk mencari rumus tersebut kita bisa menggunakan persamaan, yaitu Sn. Suku ke n sama dengan n per 2 dalam kurung 2a plus dalam kurung n min 1 kali b. Nah, atau Sn sama dengan n per 2 dalam kurung a ditambah u2 un. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi, untuk rumus ini biasa digunakan untuk un atau suku ke n yang sudah diketahui. Misalkan untuk ini kan sudah diketahui, jadi teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, suku Sn atau suku ke n itu dari deret aritmatika ini sama aja. Misalkan Sn itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah bla 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 UN gitu UN. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mencari S2 sama dengan berarti sama dengan U1 ditambah U2. Nah, di sini kan ada ini U1 ini U2, berarti kalau ditambah Sn itu sama dengan 7 gitu. Nah, kemudian kalau misalkan di dalam soal kita harus mencari suku ke suku ke 10 misalnya. Nah, ini pasti susah gitu, karena yang kita ketahui hanya 4 suku gitu, hanya 4 UN. Nah, berarti kita harus mencari rumusnya terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan persamaan ini. Persamaan yang pertama. Oke. Pertama kita harus mencari beda. Beda itu U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau ya UN dikurangi UN kurangi 1. Oke. Berarti B-nya bedanya itu ini dikurangi ini sama dengan plus 3. Berarti ini juga 3. Nah, berarti ketemu B sama dengan 3. A-nya yaitu suku pertama. A yaitu suku pertama itu 2. A sama dengan 2. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai A dan nilai B-nya, kita tinggal substitusi aja ke rumus yang pertama. Berarti Sn sama dengan N per 2. A-nya itu 2. A-nya itu berarti dikali 2 ditambah dalam kurung N min 1 dan B-nya itu 3 kurung. Nah, berarti kita dapat N per 2 ini 4 ditambah ini kali pelangi 3 kali N kali min 1, berarti 3N min 3. Ini min 3 bisa dijumlah jadi 1 sama dengan N per 2
2 dikali dalam kurung dikali berarti 1 plus 3N. Ini teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Nah, misalkan yang dicari itu SN 10 berapa? Nah, teman-teman bisa masukkan aja SN 10 sama dengan N-nya 10 per 2 dalam kurung 1 plus 3 kali N, N-nya itu 10. Maka ini 5, 10 bagi 2 5. Ini 30 ditambah 1 31. 5 dikali 31 dapat 155. Berarti SN S10 itu sama dengan 155. Oke. Nah, ini salah satu contoh aritmatika, deret aritmatika. Jadi untuk mencari rumus ini, cara mencari SN itu bisa menggunakan rumus ini atau ini. Oke, dengan catatan ini SN UN-nya harus sudah diketahui. Kalau ini yang belum diketahui. Nah, selanjutnya ada deret geometri. Selanjutnya ada deret geometri. Nah, ini contohnya 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 titik. Nah, misalkan ditanyakan S ke 10 berapa? Oke. Kan kalau S kedua itu sama dengan 2 tambah 4 itu berarti 6. Berarti kalau S ketiga 2 tambah 4 tambah 8 berarti 16. Nah, kalau S ke 10 itu berapa? Tanyakan. Oke. Nah, untuk mencari deret atau mencari rumus dari deret geometri ini, teman-teman bisa menggunakan rumus SN sama dengan A suku pertama, A itu suku pertama, R rasio pangkat N bin 1 dalam kurung R bin 1. Nah, teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Oke, kita langsung coba cari dari soal ini. Oke, pertama cari dulu rasio. Nah, rasio itu yang ini, rasio U2 dibagi U1. Nah, U2 nya itu 4 dibagi 2 berarti 2. Atau teman-teman bisa coba U3 dibagi U2, hasilnya 8 dibagi 4 2. Berarti ini dikali 2, ini dikali 2, dikali 2, dan seterusnya juga pasti dikali 2. Nah, jadi dapat R-nya itu, rasionya itu sama dengan 2. Oke, kemudian suku pertamanya A-nya ini 2. Berarti A sama dengan 2. Oke, kalau sudah ketemu, teman-teman bisa langsung substitusikan ke persamaan ini. Berarti SN sama dengan A-nya itu 2 dalam kurung R pangkat R-nya U2 pangkat N min 1 per 2 min 1 sama dengan 2 pangkat N min 1, ini 1. Atau bisa gak perlu ini, karena ini dibagi 1 sama dengan ini. Oke, ini jadi ini kita ketemu nih cara mencari SN nya. Yang ditanyakan S10, berarti S10 2 dalam kurung 2 pangkat N, N itu 10 min 1. Nah, oke, teman-teman bisa cari dari pangkat 10 berapa. Kita cari yang mudah aja, pangkat 3 aja, 3. Ini 10 terlalu banyak. Nah, 3. SN 3. Tadi kan SN 3 kalau jumlah dapat ini tambah ini 6 tambah 6 tambah 8 berarti 14. Kita coba S3 harusnya 14 sebenarnya.
berarti ini 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 kurangi 1 sama dengan 7. Oke, berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Berarti rumus ini sudah betul. Bisa kalau ditanyakan di 10, teman-teman bisa cari menggunakan rumus ini. Ya. Oke, sekarang saya akan membahas salah satu contoh soal yang sudah dijelaskan oleh dosen di video. Beliau menjelaskan itu untuk mencari persamaan atau untuk mendapatkan rumus seperti ini tidak dengan cara apa yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang saya akan mencoba dengan cara yang tadi menentukan deret. Ini adalah salah satu contoh deret dari geometri. Nah, nanti saya akan coba memasukkan menyamakan apakah sama hasilnya seperti ini atau beda. Tadi rumus dari SN-nya itu A dalam kurung R pangkat 1 R min 1. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu soalnya kayak gimana dan hasilnya itu gimana. Dan yang membingungkannya kenapa hasilnya seperti ini. Karena beliau tidak menjelaskan secara detail gitu. Kenapa bisa seperti ini. Nah, saya akan mencoba menjelaskan dengan tadi rumus yang untuk yang saya jelaskan untuk mencari suatu deret. Ini deret geometri. Nah, pertama kita harus cari rasionya, R-nya. Tadi rasionya itu U2 atau U berapa gitu, U2 per U1 atau U3 per U2. Oke, yang mudah U2 per U1. Berarti U2 nya itu 1 per 4 dibagi 1 per 2. Nah, kalau teman-teman ini mau dikatasin berarti nanti bakal dapat ini ke atas jadi 1 per 4 jadi perkalian kali 2 per 1. Nah, nanti dapat ini kali 1 kali 2 4 kali 1 4. Ini 4. Kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, ini berarti ini untuk rasionya adalah 1 per 2. Kemudian untuk nilai A-nya adalah 1 per 2. A-nya itu suku pertama berarti 1 per 2. A-nya juga 1 per 2. Nah, kalau kita sudah menemukan nilai A dan R-nya, kita bisa substitusikan ke persamaan ini. Oke, R-nya 1 per 2, A-nya 1 per 2. Nah, tadi kita sudah ketemu A dan R-nya, maka kita dapat masukkan ke ini, persamaan ini. Sn sama dengan 1 per 2, R-nya 1 per 2 pangkat N min 1 per R-nya 1 per 2 min 1. Nah, ini dikurangi ini setengah kurangi 1, hasilnya itu min setengah. Berarti 1 per 2 per 1 per min 1 per 2 kali 2 pangkat N min 1. Nah, ini bisa langsung bagi aja, hasilnya min. Jadi nanti min udah itu tinggal dikali pelangi minnya. Berarti nanti bakalan dapat ini min dikali ini berarti min 1 per 2 pangkat N. Min kali min jadi plus 1. Nah, hasilnya sama aja, jadi 1 min 1 per 2 pangkat N. Oke. Nah, berarti rumus dari cara menentukan rumus deret ini bisa digunakan. Oke, mungkin itu saja yang ada saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami materi pada mata kuliah kalkulus 2 ini, dan yang lebih memudahkan teman-teman juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.